Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya dan sekarang para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, yaitu Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan tak lupa pula dengan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Purwaningsih dengan NIM 24125002 yang akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Materi pertama itu ada definisi konsep dan landasan konseptual perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang sistematis dan terorganisir untuk menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Konsep dasar perencanaan pendidikan mencakup pemahaman bahwa perencanaan adalah suatu proses berkelanjutan yang mengintegrasikan visi, misi, tujuan strategis, serta langkah-langkah operasional dalam pendidikan agar setiap kegiatan dapat memberikan hasil yang maksimal. Pendekatan ini menegaskan bahwa perencanaan tidak boleh bersifat statis atau sekedar formalitas administratif, tetapi harus responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang terjadi secara dinamis. Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang perencanaan pendidikan. Yang pertama ada Yusuf Enco, menyatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses yang mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang maksimal dan optimal. Kedua, ada Rusdiana, menambahkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan persiapan kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Terakhir ada Kombos, melihat perencanaan pendidikan sebagai penerapan analisis sistematis dan rasional untuk memastikan pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didiknya. Selanjutnya ada landasan konseptual perencanaan pendidikan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofis yang menjadi fondasi nilai dan moral pendidikan yang mengarahkan apa yang harus dicapai dan bagaimana pendidikan hendaknya berjalan sesuai dengan cita-cita manusia dan masyarakat. Selanjutnya ada landasan teoritis yang menyediakan kerangka ilmiah dengan dasar teori-teori manajemen, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pijakan menyusun perencanaan yang komprehensif dan logis. Dan yang terakhir adalah landasan pragmatis, yaitu aspek praktis yang memastikan perencanaan dapat diterapkan secara efektif dan konteks nyata lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kondisi lingkungannya. Selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan pendidikan. Secara umum, ruang lingkup perencanaan pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama itu dinamis waktu. Perencanaan pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya ada dinamis spasial atau ruang. Perencanaan juga mempertimbangkan aspek wilayah dan lokasi pelaksanaan pendidikan. Perencanaan nasional yang mencakup kebijakan dan strategi pendidikan secara keseluruhan di tingkat negara, perencanaan regional yang lebih menitik beratkan pada penyesuaian program pendidikan di tingkat daerah, provinsi, ataupun kabupaten.
Selanjutnya ada perencanaan kelembagaan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat satu lembaga atau institusi pendidikan tertentu. Selanjutnya ada tingkatan perencanaan berdasarkan tingkat pelaksanaannya. Perencanaan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, perencanaan makro yang meliputi bagian kebijakan strategis nasional dan arah pembangunan sistem pendidikan. Yang kedua, perencanaan meso yang berlaku di tingkat wilayah atau institusi tertentu berfungsi menjembatani antara kebijakan makro dan implementasi di lapangan. Dan terakhir ada perencanaan mikro yang berfokus pada pengelolaan program dan aktivitas di tingkat kelas, guru, atau unit pendidikan. Selanjutnya ada aspek menteri dan sumber daya perencanaan, tidak hanya ada pada program pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas infrastruktur, anggaran, keuangan, serta sistem pengawasan dan evaluasi hasil pendidikan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada menetapkan arah dan kebijakan pendidikan secara jelas. Yang kedua, menyusun program dan kegiatan pendidikan secara sistematis. Dan 3, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Yang keempat, memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Yang keenam, menjamin terjadinya koordinasi dan sinkronasi antara pelaku pendidik. Yang terakhir, meminimalkan resiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi dan peran perencanaan pendidikan. Perencanaan juga berfungsi sebagai instrumen penjamin mutu. Standar mutu pendidikan yang ingin dicapai harus dituangkan dalam rencana kerja yang jelas serta implementasi yang konsisten di semua jenjang dan unit pendidikan. Rencana yang berkualitas akan memastikan bahwa mutu pembelajaran dan sumber daya manusia, fasilitas, serta pengelolaan pendidikan terus meningkat dan tepat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, fungsi dan peran perencanaan menjadikannya sebuah keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan membantu menyatukan berbagai elemen yang aktivitas pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta menjamin pencapaian tujuan dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip interdisipliner, di mana penyusunan rencana harus mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu dan aspek kehidupan yang terkait. Pendidikan sebagai sistem sosial yang kompleks memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi, budaya, psikologi, dan teknologi. Yang kedua, prinsip objektivitas dan rasionalitas, menegaskan perlunya perencanaan didasarkan pada data dan analisis yang valid serta proses berpikir yang logis. Yang ketiga, proses pengembangan sumber daya manusia atau human resource development menjadi landasan bahwa perencanaan pendidikan harus mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan semua komponen pendidikan. Selanjutnya ada urgensi pentingnya perencanaan pendidikan. Urgensi utama perencanaan pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pendidikan bukan hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan, khususnya di era digital dan revolusi industri. Menurut Aminuddin dan Kamaliah, perencanaan pendidikan menjadi pekerjaan utama yang menentukan sukses atau tidaknya suatu kegiatan pendidikan. Penyusunan rencana yang matang memberikan kejelasan arah dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen lembaga pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar yang merupakan fondasi utama pembentukan karakter dan pengetahuan peserta didiknya. Yang terakhir ada kesimpulan.
Perencanaan pendidikan merupakan proses esensial yang menjadi dasar pengelolaan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan perencanaan yang utama adalah menjamin arah dan kebijakan pendidikan berjalan sesuai visi serta misi nasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperluas akses pendidikan secara adil dan merata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya yang telah menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.